Perkenalkan, nama saya Pandu Eka Panca dari kelas S2D dengan nomor NPM 2019-455-00278. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah SBTB, Struktur Bangunan Tidak Bertingkat. Pada tugas kali ini, saya menggunakan bangunan dengan tipe luas bangunan 45 meter persegi yang berdiri di atas lahan 10 kali 8. 10 dikali 8. Jadi 80 meter persegi dengan satu ruang tamu, satu ruang keluarga yang dicampur dengan ruang makan, satu dapur, satu kamar mandi, satu kamar tidur utama, satu kamar tidur anak. Di belakangnya ada taman dan depannya ada taman serta teras lalu carport. Lanjut, ini gambar denahnya. Lalu ini gambar rencana atapnya, dan ini adalah tampak depannya kosong. Lalu ini potongan 1 atau potongan AA. Di atasnya saya akan menjelaskan nanti ada detail-detail atap. Ini ada detail 1, detail 2, detail 3, detail 4, dan detail 5 yang nanti akan saya jelaskan di detail-detail atap. Lalu ini potongan yang pertama. Ini potongan yang kedua. Lanjut. Nah, ini adalah denah, pondasi, sloof, dan kolom. Mungkin kalau digambar tidak terlalu terlihat. Namun di sini saya ada dua jenis kolom. Yang pertama adalah kolom praktis, nanti pembesiannya akan saya jelaskan lebih lanjut di detail pembesian. Lalu ada K1 atau kolom utamanya yang pembesiannya beda dengan kolom praktis. Lalu ada sloof dan pondasi. Nah, sloof saya menggunakan salah satunya ada ukuran 13 kali 20. Untuk pondasi ada dua jenis, satu pondasi yang di pinggir bangunan yang bersebelahan dengan tetangga, lalu pondasi yang ada di tengah. Tuh. Setelah ini akan ada gambar detail pondasi yang berdampingan dengan tetangga. Dan ini adalah detail-detailnya. Yang pertama itu ada pasir uruk, yang kedua ada unstamping. Total tinggi unstamping dan pasir uruk itu adalah sekitar 25 cm. Lalu sini ada pasangan batu kali, lalu ada tanah uruk dengan luas penampangnya adalah 30 cm dengan luas bawahnya 550 mm atau 55 cm. Lalu dengan sloof 15 kali 20. Dan ini adalah detail-detailnya. Ada setelah tanah uruk, ada lantai kerja, lalu ada pasir uruk, lalu spesi, lalu finishing floor atau keramik. Dan sini ada bata, biasanya bata ini langsung aci, habis aci bisa dicat. Nah, ini adalah detail pondasi yang pertama atau yang berdampingan dengan tetangga. Dan untuk yang pondasi yang kedua itu ada di as bangunan biasanya, yang membeda untuk komposisinya sama, jadi saya tidak akan menjelaskan dua kali. Hanya penampang bawahnya itu dia lebih lebar sekitar 80 cm. Yang tadi 55 cm, sekarang 80 cm. Penampang atasnya sekitar 30 cm. Lalu ini adalah detail kolom. Detail pembesian. Yang pertama adalah SL1 sloof 1 130 kali 20. Tadi 15 kali 20 itu setelah jadi atau setelah dicor. Dengan tumpuan dan lapangan. Tumpuan ini biasanya dia pertemuan antara sloof dan kolom. Jadi pada pembesiannya dia lebih rapat. Makanya nanti kita akan menemukan angka yang berbeda, yaitu di sini terlihat nggak? Untuk tumpuan dia yang bertemu dengan balok dan kolom dia lebih rapat, itu dipasang dengan
jarak sengkangnya 15 cm dengan diameter besinya 8 mm. Nah, untuk lapangannya dia biasanya berada di tengah-tengah. Kalau tumpuan itu slough atau balok yang bertemu dengan kolom, jadi dia pemasangan sengkangnya lebih rapat, sekitar 15 cm. Nah, kalau di lapangan dia di tengah-tengahnya, dia jaraknya 20 cm. Lalu ada penjelasan tentang 2D16. Maksudnya ini adalah pembesian atasnya 2 pieces atau 2 buah dengan diameter 16 cm. 16 mm. Nah, untuk pembesian bawahnya dia pakai 2 pieces juga, yaitu 16 mm, diameter 16 mm. Seperti itu cara bacanya. Lalu untuk kolom, pada baris ini kolom, itu ada kolom praktis dan K1 tadi 130 kali 130, yang dimana nanti jadinya itu 150 dan 150 setelah diaci gitu. Dengan di sini dia pakai 4 buah besi langsung di sini. 1 2 3 4 dengan diameter 13. Ini adalah seperti tadi dijelaskan, yang di atas ini yang tumpuan sengkangnya jadi lebih rapat sekitar 15 cm. Lalu yang ini adalah lapangannya, tumpuan lapangannya sengkangnya 20 cm. Lalu pada K1 ini ada 6 buah. Oh, ini salah nih, saya salah penulisan. Harusnya di sini 6D13. Jadi 6 buah besi dengan diameter 13 mm. Jarak sengkang tumpuannya sekitar 15 sama lapangannya 20. Itu. Lalu pada ring bag, cara bacanya sama. Atasnya 2 dengan diameter 13, bawahnya 2 pieces dengan diameter besi 13, jarak tumpuannya 15. Yang bertemu ring bag bertemu dengan kolom, jadi dia lebih rapat pemasangannya nanti. Lalu pada lapangannya sama, hanya membedakan itu sengkangnya. Pada lapangan atau di tengah-tengahnya yang tidak bertemu itu dengan jarak 20 cm. Lalu ini ada rencana atap. Lalu saya akan menjelaskan tentang